Sa, kata orang casting. Aduh sorry banget ya, kayak nggak bisa deh sekarang. Nanti lo hubungin gue aja ya, oke? Bye. Loh Sa, ini kan kita langsung casting. Gue lagi nggak mood casting. Sa, Kamu ngomong apa aja tadi sama Nino? Jadi sebenarnya dia itu mau minta tolong sama aku buat mendekatkan lagi dia sama Rena. Jadi gimana? Gue ada kerjaan apa lagi? ada casting iklan buat lo, Sa. Casting? Kenapa casting sih? Bukannya kita harusnya udah tinggal bahas kontrak, terus bahas budget. Gue kan udah punya nama. Iya, Sa, gue tahu lo itu udah punya nama. Tapi itu kan lo sebagai model dan pemotretan catwalk. Nah, apalagi dulu kan lo pernah masuk penjara. Nanti kalau lo udah dapat panggilan casting, dari sana nama lo bakalan melonjak. Karena iklan ini akan membawa image lo menjadi model. Ah, bentar ya, Sa. Gue telepon dulu orang castingnya, biar nanti lo langsung masuk dan lo nggak ngantri-ngantri lagi. Bentar ya. Apaan sih? So hard to LDR. Ini kan Sal. Oh, jadi Sal itu pacarnya Sienna. Gue DM si Sienna aja kali ya. Hai Sienna, long time no see. Masih di Australia kah? Kapan balik ke Indonesia? Halo Elsa, long time no see ya. Belum tahu nih kapan balik ke Indonesia. Kayaknya bakalan seru nih. Sal ternyata pacarnya Sienna, teman model gue. Dan sekarang Sal lagi ada di Pondok Pelita. Nggak tahu tinggal di sana apa cuma main aja. Tapi kayaknya sering ada di sana. Wah, makin seru nih permainan. Iya, mohon maaf Pak. Saya harus mendampingi Bapak karena ini masih di wilayah Pondok Pelita. Oke, no problem. Gak masalah kan? Jadi sebenarnya saya ngajak Anda untuk ketemuan. Itu karena saya ingin sekali memperbaiki hubungan saya ke Rena. Saya tahu sekarang Rena lagi trauma. Agak susah dekat dengan orang. Tapi yang saya perhatiin, Rena bisa dekat dengan Anda. Makanya saya ingin minta bantuan Anda. Ya gimana caranya mungkin bisa diajak ngomong pelan-pelan ke Rena. Dengan begitu mungkin Rena bisa atau mau mendengarkan omongan Anda. Bahkan nurutin. Oke. Saya nggak janji, tapi nanti akan saya coba. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Karena saya ya nggak tahu kenapa, tapi sejak Rena trauma seperti itu dan menolak saya, rasanya perasaan saya hancur. Ya, saya paham. Gini, tanpa bermaksud menggurui, sebetulnya yang Rena butuhkan dari kita yang dewasa-dewasa ini adalah kesabaran sih. Jadi kemarin sebelum pertemuan itu, saya sempat memberikan beberapa analogi ke Rena, mencoba untuk bikin dia paham akan segala situasi dan kondisinya sekarang ini. Meskipun saya paham bahwa analogi yang saya pakai itu mungkin bisa dibilang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, di mana konon katanya Anda meninggalkan Rena. Dan
ketika Rena akhirnya meminta untuk bertemu dengan Anda, terus terang saya juga kaget. Begitu ketemu, dia malah kaget dan menghindar. Ya, tapi ya harus kita maklumi. Ya, mungkin bagi Rena sendiri untuk mencerna semuanya agak berat. Ya. Ya mudah-mudahan saya sangat berharap kalau seandainya bisa dibantu sama Anda, Rena pelan-pelan mulai bisa menerima saya kembali seperti dulu. Ya. Itulah yang harus kita coba sekarang. Bagaimanapun semuanya untuk Rena. Kita semua sayang sama Rena. Saya paham dari pertemuan terakhir mungkin ada yang terasa tidak nyaman. Bagaimanapun kan Rena anak yang pintar, peka juga. Sepertinya dia bisa merasa bahwa orang-orang dewasa yang mendampingi dia di pertemuan kemarin itu saling tidak nyaman. Jadi butuh waktu. Ya. Beneran seru nih kayaknya. Sal dan Sienna ternyata mereka udah lama pacaran. Kata orang casting, Aduh sorry banget ya, kayak nggak bisa deh sekarang. Nanti lo hubungin gue aja ya, oke? Bye. loh Sa, ini kan kita langsung casting. Gue lagi nggak mood buat casting. Sa, Kamu ngomong apa aja tadi sama Nino? Jadi sebenarnya dia itu mau minta tolong sama aku buat mendekatkan lagi dia sama Rena. Tadi sih dia mintanya baik-baik, kita juga bicara baik-baik. Karena beberapa kesempatan dia ngelihat kalau Rena tuh dekat sama aku. Terus dia pikir kalau misalnya aku yang ngomong sama Rena, Renanya akan mendengarkan dan nurut. Terus gimana kamu ikutin permintaannya? Aku sih tadi nggak langsung bilang iya. Aku bilang sama dia, aku nggak janji, tapi aku usahakan. Ya harusnya sih kalau Tante boleh saran ya, menurut Tante sih harusnya Nino tuh memberikan waktu untuk Rena healing dari traumanya. Ya nggak sih? Ya, tadi kita udah bahas juga. Ya, true. Yaudah kalau gitu Tante, Andin, aku pamit ke apartemen ya. Oke, besok Idul Adha datang ya? Pasti dong Tante. Paling aku sholat di dekat apartemen terus langsung ke sini. Kan mau menikmati sate. Udah disiapin sama Kiki. Oke, udah. Pamit ya, Din, Tante. Ya, hati-hati. Hati-hati. Ini pasti pengacaranya Nino lagi deh. Halo? Dengar ya? Kalau kalian masih mengharapkan saya tanda tangan, lupain aja. Karena itu tidak akan pernah terjadi. Saya tidak mau tanda tangan. Ngerti? Woi, Sa. Ini gue. Sial, dia lagi. Gue habis. Tadi gue beli beberapa baju. Pin ATM lo berapa? Pin ATM? Rick, lo ngambil ATM gue juga? Iya, pin ATM lo berapa? Lu denger ya, ini sama aja meras gue. Gue akan blokir ATM gue. Sial nih cewek. Berani-berani yang matiin telepon gue. Lo emang gak bisa percaya sama gue, Sa. Tapi lo lihat aja. Apa yang bisa gue lakuin ke lo. Kurang ajar. ketawa.
Ibu, makasih ya. Ibu udah pesenin makanan dari luar, jadi Kiki nggak perlu masak lagi. Kiki bisa istirahat. Iya, makasih loh Bu Bos. Walaupun masakannya Kiki masih paling the best ya. Tapi kan kita jarang-jarang makan di yang dari luar gitu lah, Bu. Oh, you're most welcome. Lagi pula kan juga sekali-sekali, jarang-jarang kita bisa kumpul begini. Kamu gak usah masak, kamu juga makan dari makanan luar ya. Iya, Bu Bos. Tapi nggak berasa ya udah Idul Adha aja kan. Ya, ternyata udah sekian lama juga kita udah lewatin takbiran tanpa masalah. Ya, Din, semuanya kita doakan aja. Semoga Allah selalu melindungi dimanapun Al berada ya. Amin. Besok Om Sal kesini lagi kan Oma? Iya sayang, insya Allah. Tadi sih katanya Om Sal setelah sholat Id mau mampir main ke sini kalau urusan udah selesai ya.